Udah ke-record belum? Udah ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hierarki dan lokasi. Perkenalkan, nama saya Leoni Deli Samboja. Nama saya Mas Andra Joti. Saya Dendi Mariani. Oke. Yang pertama itu ada hierarki perkotaan. Udah. Oke. Yang pertama itu hierarki perkotaan. Ada pengertian dari perkotaan. Menurut Adhisa Smita tahun 2006 itu menyatakan bahwa pada umumnya kota diartikan sebagai suatu wilayah di mana terdapat pemusatan konsentrasi penduduk dengan berbagai jenis kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan administrasi pemerintahan. Terus menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang disebutkan bahwa kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Untuk perkotaan juga itu meliputi yang namanya pusat kota. Menurut Dita Hestuadi Putri tahun 2007 dalam Roni Deli bukunya pada tahun 1978, kota memiliki peran sebagai beban kegiatan perkotaan yang diberikan pada suatu kota yang dikaitkan dengan wilayah belakangnya atau hinterland. Peran suatu kota ditentukan oleh aksesibilitas terhadap wilayah belakangnya yang menjadikan suatu wilayah menjadi pusat kegiatan atau pusat kota. Terus yang berikutnya ada sistem perkotaan. Sistem perkotaan yang pertama ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional. Sistem perkotaan nasional terdiri dari pusat kegiatan nasional atau PKN, pusat kegiatan wilayah, dan juga lokal. Nah, yang pertama ini ada pusat kegiatan nasional, atau juga disingkat PKN. Itu ditetapkan dengan kriteria. Yang pertama yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional. Yang kedua, sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional yang melayani beberapa provinsi. Yang ketiga, sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi. Dan yang keempat itu kriterianya yaitu kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi sebagai pelabuhan hubungan internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan. Lalu yang kedua ada dari sistem perkotaan yaitu pusat kegiatan wilayah. Ditetapkan dengan kriteria yang pertama yaitu sebagai simpul kedua kegiatan ekspor impor yang mendukung pusat kegiatan nasional atau PKN. Yang kedua sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. Yang ketiga sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. Dan yang terakhir kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional. Dan yang ketiga itu sistem perkotaan dengan pusat kegiatan lokal. Itu ditetapkan dengan kriteria yang pertama sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Yang kedua sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Dan yang terakhir yaitu kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan lokal. Untuk contoh pusat kegiatan wilayah itu contohnya kayak kabupaten-kabupaten selain
ibu kota provinsi, contohnya kayak Wonosobo, Tulungagung, Trenggalek, Rangkas Bitung, dan lain-lain. Kalau yang pusat kegiatan nasional tuh contohnya kawasan perkotaan kayak Jabodetabek, terus juga Bandung Raya. Lalu yang selanjutnya ini ada pendekatan geografi dari model Kristaller. Kalau sistem Kristaller mengasumsikan adanya hierarki dari barang-barang yang berbeda atau disimbolkan G, hierarki dari area pasar yang berbeda atau M, dan hierarki pusat daerah urban yang berbeda pula atau U. Barang yang memiliki hierarki lebih tinggi akan memiliki market area yang lebih luas pula. Diasumsikan bahwa hierarki dari barang dan pusat pasar berkorelasi 1:1, sehingga M1 sama dengan G1 dan M2 sama dengan G2. Pada asumsi ini terdapat pula asumsi tambahan yang berbunyi area pasar dari barang yang lebih tinggi jika dirasionalkan dengan yang di bawahnya akan selalu konstan atau K. Nah, lalu di bawahnya itu ada gambar dari market principle, transport principle, sama administrative principle. Itu menurut model Kristaller. Nah, itu yang market principle itu kan ada K sama dengan 3. Itu melambangkan prinsip dasar. Pada model ini, jarak antar pusat pasar diminimalisir agar biaya transportasi dapat seminimal mungkin. Terus yang kedua tuh transport principle yang di tengah itu K sama dengan 4. Itu melambangkan transportasi. Pada model ini, panjang jalan didefinisikan karena langsung menuju sub pusat. Terdapat 6 heksagon yang dipotong setengah dan 1 heksagon yang utuh. Terus yang ketiga itu ada administrative principle. K sama dengan 7 itu melambangkan prinsip administrasi. Pada model ini, seluruh wilayah heksagon luar masuk ke dalam area pasar. Tujuannya dari model ini yaitu mengefisiensi administratif dan juga kontrol pemerintahan. Selanjutnya, ada pendekatan ekonomi dari model Lodge. Teori lokasi dari August Lodge ini berbeda dengan teori dari Weber, di mana Lodge lebih melihat persoalan dari sisi permintaan atau pasar, sedangkan Weber sendiri lebih mengarah ke arah sisi penawaran atau produksi. August Lodge merupakan orang yang pertama yang mengembangkan teori lokasi dari segi permintaan sebagai variabel utama, sehingga dalam teorinya Lodge lebih menyarankan agar lokasi industri terletak di pasar atau mendekati pasar. Teori ini bertujuan untuk menentukan pola lokasi industri sehingga ditemukan keseimbangan spasial antar lokasi. Lodge pendapat bahwa dalam lokasi industri yang tampak tak teratur dapat dikemukakan pola keberaturan. Teori Lodge berasumsi suatu daerah yang homogen dengan kontribusi sumber bahan mentah dan sarana angkutan yang merata serta selera konsumen yang sama. Kegiatan ekonomi yang terdapat di daerah tersebut merupakan pertanian berskala kecil yang pada dasarnya ditunjukkan bagi pemenuhan kebutuhan petani masing-masing. Suatu daerah homogen dengan distribusi sumber bahan hukum dan sarana angkutan yang merata serta selera konsumen yang sama. Kegiatan ekonomi yang terdapat di daerah itu merupakan pertanian yang berskala kecil yang pada dasarnya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan petani itu. Pendatang baru terjadi bila terdapat kelebihan produksi. Itu untuk memenuhi beberapa syarat. Beberapa syarat pada asumsi Lodge ini yaitu setiap lokasi industri harus menjamin keuntungan maksimum bagi penjual dan pembeli. Terdapat cukup banyak usaha pertanian dan penyebaran cukup merata sehingga seluruh permintaan dapat terlayani. Terdapat free entry dan tak ada petani yang memperoleh
normal profit, sehingga tak ada rangsangan bagi petani dari luar untuk masuk dan menjual barang yang sama di daerah itu. Lalu daerah penawaran memungkinkan petani yang ada untuk mencapai besar yang optimum. Konsumen bersifat indiferen terhadap penjual maupun manapun dan satu-satunya pertimbangan untuk membeli adalah harga yang rendah. Kelebihan dan kelemahan dari model August Lodge. Menurut August Lodge, melihat persoalan dari Lodge mengatakan bahwa lokasi penjualan sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Makin jauh dari tempat penjualan konsumen, makin enggan pembeli membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjualan semakin mahal. Lodge cenderung menyarankan agar lokasi produksi berada di pasar atau di dekat pasar. Kelebihannya itu, Lodge cenderung menyarankan agar lokasi produksi berada di pasar atau di dekat pasar, sehingga menurut Lodge tak ada alasan mengapa daerah pasar dikaitkan dengan pusat-pusat produksi dan bersifat kaku seperti yang diungkapkan Chris Taylor. Kelemahannya yaitu keseimbangan yang dicapai dalam teori Lodge berasumsi bahwa harga hanya dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Oleh karenanya, keseimbangan akan terganggu bila salah seorang penjual menaikkan harga jualnya. Kelebihan dan kelemahan dari model Chris Taylor. Kelemahannya yaitu threshold atau batas ambang adalah jumlah penduduk tertentu yang mendukung keberadaan fungsi tertentu. Fungsi dalam hal ini yaitu kelancaran dan keseimbangan suplai barang. Jumlah yang dimaksud dapat meliputi beberapa puluh keluarga bagi satu atau beberapa ratus keluarga bagi suatu pasar harian. Kalau jumlah itu di bawah jumlah tertentu atau ambang, maka pelayanan menjadi mahal dan kurang efisien. Sebaliknya, bila meningkat di atas jumlah ambang, pelayanan akan menjadi kurang baik dan kurang efektif. Terus ada kelebihannya dari teori Chris Taylor, yaitu memberikan peluang besar bagi para pemain industri baru untuk berani meletakkan lokasi industrinya di tempat yang banyak tantangan bersaingnya dengan mempertimbangkan keuntungan maksimum yang didapat. Analisis ini dapat dikembangkan untuk melihat suatu lokasi yang memiliki daya tarik terhadap batas wilayah pengaruhnya, di mana orang ingin mendatangi pusat yang memiliki daya tarik tersebut. Chris Taylor menggunakan bentuk heksagon untuk menggambarkan wilayah-wilayah yang saling bersambungan. Lingkaran yang mencerminkan wilayah saling bertindih lalu dibelah dua dengan garis lurus sehingga dapat dipilih lokasi yang paling efisien. Sehingga dengan membayangkan heksagonal tersebut, terciptalah hierarki pemukiman dan wilayah pemasaran. Next, Smart City atau kota pintar adalah sebuah pendekatan yang luas, terintegrasi dalam meningkatkan efisiensi pengoperasian sebuah kota, meningkatkan kualitas hidup penduduknya, dan menumbuhkan ekonomi daerahnya. Cohen lebih jauh mendefinisikan Smart City dengan pembobotan aspek lingkungan menjadi Smart City menggunakan ICT secara pintar dan efisien,
dalam menggunakan beberapa sumber daya, menghasilkan penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, serta mengurangi jejak lingkungan. Semuanya mendukung ke dalam inovasi dan ekonomi ramah lingkungan. Pada intinya, konsep Smart City adalah bagaimana cara menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, dan infrastruktur ekonomi dengan menggunakan teknologi ICT yang dapat mengintegrasikan semua elemen dalam aspek tersebut dan membuat kota yang lebih efisien dan layak huni. Adapun perkembangan kota pintar pada kawasan wisata prioritas sesuai 6 pilar sebagai berikut. Yang pertama yaitu Smart Environment, yaitu menyiapkan kawasan wisata prioritas menjadi kawasan yang bersih, bebas sampah, dan tertib tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya. Yang kedua yaitu Smart Economy, memastikan implementasi TIC dalam proses transaksi berlangsung di kawasan wisata prioritas dan pemerintah daerah sekitarnya. Yang ketiga yaitu Smart Branding, membantu pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas dalam meningkatkan kunjungan wisata. Berikutnya Smart Government, yang itu sebagai untuk memastikan pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE secara berkualitas dalam upaya pelayanan publik yang baik. Berikutnya itu Smart Society, yaitu memastikan masyarakat, tujuan wisata prioritas, dan kawasan sekitarnya memiliki kapasitas unggul dan mampu menjadi tuan rumah yang baik. Dan yang terakhir yaitu Smart Living. Smart Living yaitu untuk mendorong situasi kawasan wisata prioritas yang kondusif dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan melalui penyediaan transportasi, logistik yang aman dan ramah. Next. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari PPT ini adalah kota adalah wilayah perkotaan yang telah mempunyai status administrasi sebagai kota, baik kecil, kota madya, maupun kota metropolitan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional, sistem perkotaan nasional yang terdiri dari pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, dan pusat kegiatan lokal. Faktor permintaan lebih penting artinya daripada faktor penawaran dalam persoalan pemilihan lokasi. Menurut Agus Locke, tahun 1954, bila permintaan terhadap suatu barang adalah elastis terhadap harga, diperkirakan akan timbul berbagai pengaruh terhadap pemilihan lokasi perusahaan. Di samping itu, adanya unsur persaingan antar tempat di antara sesama produsen menentukan pula tingkah laku perusahaan dalam memilih lokasi. Smart City atau kota pintar adalah sebuah pendekatan yang luas, terintegrasi dalam meningkatkan efisiensi pengoperasian sebuah kota, meningkatkan kualitas hidup penduduknya, dan menumbuhkan ekonomi daerahnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.